Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di BBS Bincang-Bincang Sastra. Dan saya sendiri Raga Nur Safitri dan biasa dipanggil Sawit. Kalau aku Isnaini Nurul Firdaus, biasa dipanggil Nengok dong. Oh, Nengok dong, siap. Aku Intanita Ramadhani, gue biasanya dipanggil Firly. Oke, Firly ya sih, Firly gitu ya. Nah, kami dari program studi Tadris Bahasa Indonesia. Nah, masuk-masuk ke prodi TBI, pasti kan kita udah nggak asing nih sama yang apa itu sastra, ya nggak? Iya. Udah ada kaitannya kan bagi kita adalah sastra dan juga dalam prodi kita itu apa itu udah familiar banget. Nah, menurut kalian tuh sastra itu apa ya, Mbak Firly? Silakan. Kalau menurutku, aku baca di jurnal itu sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang berada dalam peradaban manusia itu sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, kehadiran sastra di tengah peradaban manusia ini tidak bisa ditolak. Bahkan kehadiran sastra ini menjadi realitas sosial budaya. Berarti termasuk salah satu cabang kesenian. Oke, kalau menurut Mbak Tengok tadi apa ya? Mbak Tengok. Mbak Tengok kita itu gak sih? Kalau menurut aku nih, dari referensi jurnal yang aku baca itu, salah satu ahli mengatakan, yaitu Ateo, sastra itu segala sesuatu yang tertulis atau kaidah penggunaan bahasa dalam bentuk tertulis. Jadi intinya itu penggunaan bahasa. Aku juga baca nih salah satu tokoh sastra yang tentunya udah familiar, yaitu Sapardi Djoko Damono. Menurut beliau, sastra itu adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium penyampaiannya. Jadi ada kaitannya nih antara sastra dan juga bahasa. Jadi dua hal tersebut saling berkorelasi. Nah, antara sastra juga menggunakan bahasa sebagai medium penyampaiannya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang sastra nih, salah satu sastra kan ada yang namanya sastra kontemporer. Nah, itu kalau dari kami yang semester agak tua ya nggak sih? Iya, tua level 2 gitu ya. Iya, tua level tua gitu semesternya itu akan dapat mata kuliah sastra kontemporer. Nah, itu wah, matkulnya seru nggak sih? Seru banget. Mata kuliah kontemporer sangat seru, asik dan menyenangkan. Iya, menyenangkan sekali ya. Bu, jangan lupa 015 Bu, ragil Bu. Oh iya, saya 019 Bu. Saya 019 Bu. Menurut kalian itu apa ya sastra kontemporer itu? Dari Mbak Firly coba. Kalau menurutku, karya sastra kontemporer itu karya sastra yang muncul dan berkembang di era modern sejak tahun 1945 dan setelahnya. Nah, sastra ini mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat. Artinya dapat disimpulkan sastra itu masih berkembang dari dahulu dan juga sampai sekarang. Ya, apalagi di abad-abad sebelumnya itu sampai sekarang masih berkembang. Jadi sastra kontemporer dalamnya kan juga ada salah satu sastra yaitu yang namanya sastra muntakir. Iya enggak? Ya. Itu angkatan sastra 2015 ya? sampai 2020. Ya, itu jadi kita ambil spesifikasinya di 2015 dan juga 2020. Nah, sastra muntakir itu kalau menurut Damono lagi nih. Nah, menurut beliau itu adalah salah satu ekspresi sastra yang berkembang di era digital. Nah, bahasanya itu mengalami perubahan yang begitu signifikan gitu. Jadi dari yang dahulu ke sekarang itu udah mengalami bahasa seiring berkembangnya zaman. Ya nggak sih? Nah, itu tadi bisa menjadi salah satu ciri dari sastra muntakir, teman-teman, yaitu dipengaruhi oleh media digital. Terus selain itu ada temanya beragam dan juga menggunakan bahasa yang dinamis. Ini ada salah satu karya sastra muntakir di tahun 2017. Nah, ini salah satu novel dari Leila Chudori yang berjudul Laut Bercerita. Nah, ini menceritakan era 90-an kan teman-teman, barangkali udah booming-boomingnya di tahun kemarin, barangkali yang udah baca juga. Ini adalah menceritakan tentang era 90-an yang dimana demokrasi itu masih ditutup rapat oleh pemerintah. Sekarang kan sedang marak-maraknya nih tagar Indonesia gelap. Kemudian ada lagi tolak RUU TNI. Nah, itu yang menjadikan bahwasanya flashback ke tahun
sebelumnya, yaitu di era 90-an. Nah, ini Laila Chudori ini menuliskan Laut Bercerita itu Laut sebagai tokohnya. Artinya ada beberapa mahasiswa yang hilang sampai sekarang, bahkan nggak ditemukan loh dari mahasiswa Jogja itu. Nah, sekarang dengan adanya revisi UU atau TNI tadi loh, itu dapat mengantisipasi. Rakyat itu takut bahwasanya kalau benar-benar ada revisi nanti terjadi lagi peristiwa yang ada di novel ini, nanti juga terjadi lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang sastra juga nih, ini kan masih berkembang di era modern, ya gak? Jadi ada yang namanya sastra cyber. Jadi sastra cyber itu karya sastra yang ditulis dan dipublikasikan di internet. Jadi sastra yang modern intinya diunggah melalui platform media digital. Nah, jadi contohnya seperti Wattpad, iya, yang sekarang itu Vizo. Wattpad. Jadi pasti anak-anak muda sekarang itu nggak asing lah sama Wattpad atau Vizo atau aplikasi novel online lainnya. Iya, jadi betul platform-platform seperti itu. Jadi kita bisa mengakses karya kita lewat internet. Internet. Iya. Barangkali teman-teman ada yang kurang tertarik dengan buku Baca yang buku yang Iya. fisik seperti Iya. ini kan bisa. Karena kan kebanyakan juga lebih menariknya tuh dari Smartphone. karena nggak semua anak muda zaman sekarang tuh suka baca dalam bentuk fisik buku seperti ini. Kebanyakan mereka tuh lebih suka yang online gitu, seperti novel Wattpad tadi. Itu kan novel tapi dalam bentuk online. Kalau bentuk buku gini kan nggak semuanya judul ada. novel Wattpad Terus kita ada. juga harus beli kan, kalau buku kayak gini kan harus membeli. Ya, kalau Wattpad kan bisa gratis. Salah satu dampak positif nggak sih dari Iya. sastra cyber ya, dari kemajuan teknologi di era globalisasi ini, kita dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Sehingga sastra itu tidak ditelan oleh zaman. Nah, Akan betul abadi, sekali. selalu abadi. Iya, asik. Benar Kayak sekali. quotes apa itu ya? Jika kamu mencintai seorang penulis, kamu akan Abadi. abadi dalam tulisannya. Keren. Jadi kita entah itu sebagai figur sosok yang menyakitkan atau membahagiakan, ya kan, kita kan Iya. tetap abadi gitu di dalam karyanya nih. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa untuk menuangkan ide-idenya dalam sebuah tulisan, entah itu dari platform online atau bahkan juga kalau kita jangan sampai hilang juga buku fisiknya, kita bisa nulis juga. Iya. Kan sekarang juga banyak kan komunitas yang menarik para penulis itu untuk menulis karyanya biar bisa menjadi novel atau Nah, buku. iya, dimodifikasi ya. Iya. Misalnya dari contohnya itu novel A dan Z. A dan Z, tertarik nggak nih dari Tertarik dengan dong, judulnya kayak itu? dari Iya kan, judulnya ya. aja cuman huruf abjad, ini maksudnya apa Iya, gitu. isinya apa sih gitu? Kok Apa judulnya sih, cuma A dan Z. Nah, dari awal dan dari akhir. Nah, pasti teman-teman juga penasaran ya, rasa ingin tahu kita itu tinggi jika Iya. kita membaca novel. Nah, itu salah satu judul yang menarik ya, untuk menarik kalangan juga. Nah, itu kan juga itu ya, ditulis di Wattpad kan, Iya. kemudian dimodifikasi menjadi novel. Novel. Nah, itu kan penulisnya juga yang namanya Erlis Kurnianti. Itu awalnya dia itu nulisnya di Wattpad. Terus banyak kan yang tertarik, itu banyak yang baca di Wattpad, kemudian di remake atau dimodifikasi menjadi sebuah novel. Dan Kan sekali. novel pun kan juga bisa menjadi Film. film-film banyak kan yang betul sekali. ngambil dari novel. Betul sekali. Contohnya aja kayak mungkin Dilan 1991 Nah, itu kan dari sangat novel booming sekali terus tuh filmnya. ya menjadi apa namanya? Film juga, iya. Terus mungkin yang suka baca Wattpad Argantara Argantara itu juga kan ya. juga dari Wattpad iya, menjadi jadi novel, novel, terus jadi film. Betul sekali. Nah, itu kan Mariposa ya. Iya, juga Mariposa itu dari ya. Wattpad. Nah, iya nggak? Jadi buat temen-temen jangan ragu untuk mencoba menulis, karena sastra itu terus berkembang dan abadi ya. Sastra itu menyenangkan. Nah, menyenangkan, seru banget. Nah, Kita juga bisa dapat karya kita dan juga finansial mungkin ya. Iya, betul. sekali finansial. Sangat kita membuat karya sastra itu juga sangat menguntungkan untuk diri kita sendiri. Dan juga orang lain. Nah, mungkin bincang-bincang kali ini cukup spill dikit lah ya, Iya, mengenai Sampai sastra sini kontemporer. saja mengenai sastra kontemporer. Iya,
Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin satu alma mater sama kami, satu prodi sama kami, salam ya buat teman-teman dari UIN Surakarta, dari prodi Bahasa Indonesia. Kan seru kan? Seru nggak kita jelajah sastra? Seru dong, seru banget. Jadi jangan ragu buat gabung ya kan? Nanti ketemu dosen-dosen TBI yang sangat ramah tamah, Iya, yang betul. sangat menyenangkan seperti itu. Dan semoga bincang-bincang kali ini tuh bisa Bermanfaat juga. bermanfaat Dan menginspirasi kalian untuk selalu terus berkarya. Nah, oke. Oh iya Mas, untuk itu ada kata-kata nggak sih? Oh buat iya, hari kan ini? sekarang Ada lagi dong. maraknya kata-kata ya Mbak Iya. Firly ya. Iya. Yuk kata-kata hari ini. Jangan berhenti berkarya. Siap. Jadi berkaryalah sampai di usia tua. Us, ya Kak. Oke, mungkin cukup itu aja yang kita sampaikan, kali ini. kita bahas kali ini, dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya di BBS Bincang-Bincang Sastra. Saya Ragil Nur Safitri. Saya Isnaini Nurul Firdaus. Saya Intan Tita Rahmadani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.